Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani Jalasakti dengan NIM 2023-23001. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi dan mengisolasi host yang terkompromi menggunakan konsep 5 tuple dengan bantuan tools security union yaitu Squeal, Wireshark, dan Kibana. Yang pertama, sini kita klik dulu, buka dulu CyberOps Security Union-nya, kita jalankan. Kita tunggu dulu. Oke, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan sebelum masuk ke tools kita perlu paham dulu apa itu 5 tuple. 5 tuple itu terdiri dari source IP, source port, destination IP, destination port, dan protokol. Konsep ini digunakan untuk mengidentifikasi satu sesi komunikasi dari jaringan secara spesifik sehingga memudahkan analisis dalam melacak aktivitas mencurigakan. Oke. Langkah pertama di sini kita login dulu ke Security Union-nya. Itu masukkan dulu, kita login analis passwordnya CyberOps. Kita login. Sebentar. Analis maksudnya cyber, kita login. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah masuk ke tampilan beranda atau halaman Security Union. Selanjutnya kita masuk ke Squeal. Kita mau klik Squeal dulu ya. Sebentar. Nah, di sini muncul username sama passwordnya. Kita masukin username-nya analis, passwordnya cyber. Oke. Di sini kita klik select all. Kemudian kita klik start SQL. Oke. Di sini muncul Squeal 0.9.0 connection to localhost. Nah, langkah pertama itu tadi buka Security Union dan login menggunakan akun analisis, ya kan, yang tadi saya jalankan untuk melihat alert, dan dari IDS yang didaftarkan event terdapat alert dan pesan GPL attack. Terus untuk melihat script di GUIL untuk memahaminya apa yang terjadi, saya membuka tadi script alert tersebut mendapatkan secara langsung. Di sini juga muncul event message-nya itu
Yang beda tuh di sini 5 titik union, ya kan, GPL attack ini. Nah kan, ini udah ketemu nih. Kita klik kanan. Terus setelah itu show pakai data dan show root. Show root dulu ya, show pakai data sama show root. Dulu sebentar. Kemudian kita klik kanan, kita transkrip. Nah, di sini muncul. Nah, ini muncul nih. Nah, ini untuk menampilkan percakapan langsung antara attacker dan server korban. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jenis transaksi yang terjadi adalah remote command execution, di mana attacker menjalankan perintah Linux secara target. Oke, kita close. Kita klik kanan lagi, kita cari Wireshark. Nah, di langkah Wireshark ini selanjutnya saya melakukan pivot ke Wireshark untuk melihat paket jaringan secara lebih detail dengan menggunakan fitur follow TCP stream. Saya bisa melihat seluruh komunikasi dalam satu sesi TCP yang kan. Kita tunggu dulu. Kita ke follow, kita cari TCP stream. Nah, ini percakapannya. Nah, ini tadi untuk membuktikan bahwa attacker bisa mengakses tertinggi pada sistem korban. Ini adalah percakapan atau komunikasi attacker menjalankan perintah WAEM dan hasilnya menunjukkan root. Ya kan? Ini adalah percakapan antara attacker dan server korban tadi. Nah, di sini itu WAMI tadi rootnya itu menggunakan hostname. Nah, hostname itu menggunakan metapost table dan itunya menggunakan ivconfig. Kita keluar silang dulu, kita klik dulu, kemudian klik kanan. Nah, di sini kita cari Kibana IP lookup. Nah, kita klik src IP ini. Nah, muncul di halaman webnya itu Security Union, ya kan? Nah, setelah itu kita masukin dulu username-nya yaitu analis dan passwordnya itu cyber. Kita login. Nah, di sini muncul nih halaman Kibana, ya kan?
Nah, setelah itu saya berpindah ke Kibana nih melalui fitur IP atau lookup dari SQL. Nah, saya mengatur rentang waktu ke bulan Juni. Nih di sini ya. Kita atur bulannya, klik sini, absolute. Oh ya, sebelumnya kan di sini kan masih kosong nih. Nah, caranya kita atur dulu nih tanggalnya nih pojok kanan atas. Nah, kita klik dulu absolute untuk mengatur jadwalnya. Nah, di sini itu saya mengatur waktunya ke Juni 2020. Kita atur dulu 2020 Juni ya, tanggal 1. Nah, sesuai dengan waktu terjadinya insiden. Ya kan? Nah, selanjutnya di sini kita atur di bulan 2004 sebentar. Nah, bulan Juli tanggal 10. Oke, kita klik go aja. Tunggu. Di atasnya lagi loading. Sebentar. Ntar kita atur ulang dulu. Nah, ini muncul di dashboard, ada sensor dan end service, terlihat adanya aktivitas FTP dan FTP data yang mengidentifikasikan kemungkinan pencurian file melalui FTP. Nah, saya kemudian memfilter log dengan bro FTP. Di sini menampilkan traffic FTP. Dari hasil tersebut ditemukan aktivitas FTP dengan alamat nih dengan alamat FTP 209.165.200.23 nih confidential yang menunjukkan bahwa file confidential atau titik teks telah diakses melalui FTP. Log ini memperlihatkan source dan destination IP serta port yang digunakan dalam proses transfer file. Nah, untuk mengetahui isi filenya yang dicuri, saya membuka menu file pada Zig Hunting. Mana ya? Sebentar. Nah, muncul nih. Setelah memfilter FTP data tadi itu, terlihat bahwa file yang ditransfer memiliki MIME type text plain atau teks atau plain yang berarti file berupa teks. Sebentar. Nah, ini MIME tipe text plain atau yang berarti file yang berupa teks biasa. Log ini juga menunjukkan bahwa transfer serta IP sumber dan tujuan dari file tersebut dengan menggunakan detail log, dan diketahui bahwa isi confidentialnya atau teks berhasil disalin oleh attacker sebelum dihapus dari sistem korban. Nih, file name-nya. Oke. Nah,
Kesimpulannya, berdasarkan seluruh analis menggunakan 5 tuple, dapat disimpulkan bahwa attacker berhasil mendapatkan akses root, mencuri file confidential .text melalui FTP dan menghapus dari server target. Untuk mencegah kejadian serupa, rekomendasi yang tak dapat dilakukan adalah yang pertama, mengisolasi host yang terkompromi, menggantikan seluruh kredensial, menonaktifkan FTP dan menggunakan protokol yang lebih aman. Terus yang keempat, melakukan patch pada vulnerability. Terus yang kelima, meningkatkan monitoring jaringan. Oke. Udah. Sekian dari video kali ini. Dengan memanfaatkan analisis 5 tuple dan korelasi log dari Squirrel, Wireshark dan Kibana, kita dapat mengidentifikasi serangan secara menyeluruh dan mengambil tindakan mitigasi yang tepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.